sepuh hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Akhirah ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo wekdal dalu niki kita sedaya sareng-sareng muji syukur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat, dengan taufik, hidayah, ma'unah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah Allah mudahkan hati kita, kaki kita untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Baitul Akhirah guna menjalankan perintah Allah, salat 5 waktu, yakni salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita majelis ta'lim wa ta'allum, yang mana pahala duduk di majelis ta'lim ini sangatlah banyak sekali, sehingga rugi kalau kita itu melewatkan duduk di majelis ta'lim ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, katakan huduru majlisil ilmi afdalu min alfi salati sunnatin. Hadir duduk di majelis ilmu ini lebih utama daripada mengerjakan 1000 sholat sunnah. Bahkan dikatakan lagi oleh Rasulullah, huduru majlisil ilmi afdalu min alfi iyadati marid, lebih afdal daripada 1000 kita takziah atau mengunjungi orang yang sedang sakit. Pahalanya kita menjenguk orang sakit begitu besar, sholat sunnah juga besar, tapi itu pun kalah dengan kita duduk di majelis ilmu. Dikatakan lagi oleh Rasulullah, afdalu min alfi syuhudi janazah, 1000 kita itu menghadiri jenazah, itu lebih afdal. Maka banyak sekali hadis-hadis. Makanya Allah berikan waktu kita untuk bisa duduk di majelis taklim ini merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk itu patutlah kita sebelum kita membahas, mengkaji ilmu, kita tata niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niatan baik itu semuanya menjadikan jalan dimudahkan kita hidup di dunia ini. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan meneruskan kajian kitab Fathul Qorib, di mana kemarin masih kita membahas tentang rukun sholat, yakni yang keempat di antara ke-18 rukun sholat yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Kemarin sudah kita bahas, masih tengah-tengah ini, belum selesai. Rukun sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Dikatakan qiraah, membaca itu harus ada hurufnya, harus ada suaranya, makanya qiraah. Kalau gak baca ya dibatin tok, ya tidak dinamakan membaca. Atau kecemut-kecemut kayak mbak dukun ngoten niku, nah niku gak dinamakan membaca, karena syaratnya Fatihah itu salah satunya adalah ayyasma'a nafsahu. Niki syarat sahnya Fatihah, dan merupakan Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Ketika kita tidak baca Fatihah, maka sholat kita pun tidak sah, karena
rukun pokok. Lah termasuk salah satunya adalah ayyasma'a nafsah, kedengaran dirinya sendiri. Artinya ada suara, minim itu kedengaran dirinya sendiri. Kalau nggak ada suara, cuman batin kecemut-kecemut, ya tidak dinamakan baca, nggak sah sholatnya, karena tidak dihitung baca. Karena Fatihah merupakan rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, harus kedengaran. Di dalam sholat itu bukan hanya Fatihah. Kemarin termasuk rukun sholat adalah takbiratul ihram juga gitu. Takbir mengucapkan Allahu Akbar, ya syaratnya sahnya itu harus ayyasma'a nafsah, salah satunya kedengaran di dirinya sendiri. Dan di dalam Fatihah juga masih banyak sekali syarat-syarat sahnya. Kemarin sudah kita bahas, kalau di dalam kitab Al-Bajuri, syarah dari kitab yang kita pelajari, yakni Fathul Qorib, itu ada 11 syarat sahnya Fatihah. Nah, kemarin yang sudah kita bahas adalah termasuk yang kedua, tadi kan sudah ayyasma'a nafsah, kedengaran. Terus yang kedua di dalam kitab ini itu membaca bismillah, karena bismillah adalah ayatun minha, termasuk bagian dari Fatihah. Sehingga orang yang tidak membaca Fatihah dengan bismillah, langsung alhamdulillah, itu dipastikan Fatihahnya tidak sah dan juga sholatnya tidak bisa sah. Terus yang kedua, yang ketiga kemarin itu yang sudah kita bahas, termasuk mengganti atau menghilangkan huruf Fatihah. Kalau ulangi sedikit, replay, karena pembahasannya kan kemarin belum selesai. Termasuk menghilangkan satu huruf Fatihah saja, itu enggak sah juga bacaannya, karena huruf Fatihah ini ada 156 dengan memanjangkan lafadz maliki yaumiddin. Nah, ada alifnya 156. Jadi kalau enggak dipanjangkan maliki yaumiddin 155, memang ada dua qiraahnya. Dan sebagian ulama itu ketika sholat lek baca niku lek surat rakaat pertama niku dipanjangkan maliki yaumiddin, lek sing rakaat kedua niku dipendekkan. Itu sebagian ulama. Termasuk aturan di dalam sholat itu rakaat pertama itu lebih panjang dari yang kedua dan seterusnya. Itu termasuk aturan. Nggak gitu ya nggak apa-apa. Terus yang keempat, tasdid Fatihah. Itu ada 14 tasdidnya Fatihah. Itu nggak boleh kita kurangi, seperti dalam lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemarin. Iyyaka, iya-nya ada tasdidnya, jangan dibaca iyyaka, karena maknanya itu beda. Kalau nggak ada tasdidnya, maknanya adalah dawu syamsi, cahaya matahari, yang artinya kalau kita artikan menyembah matahari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyembah matahari, nyembah njaluk tulung matahari. Salat iso ndadekno kafir. Lek sengaja, lek ngerti. Gak ngerti ya gak apa-apa. Cuman lek sing dimakfu niku gak ngerti, sing krana ana udzur. Gak ngerti tapi ana udzur. Nah, zaman sekarang nggak ada orang yang nggak tahu
dengan adanya udzur. Termasuk syaratnya ini ku tahu dengan udzur itu gak ada yang ngajarin, jauh dari ulama, jauh dari ulama, pelosok omahe. Nah, dhewe kan Surabaya pengajian kayak kata ten pundi-pundi ngoten. Ten masjid niki ngeten niki kita sami-sami belajar. Kula nggih belajar mriki. Kula kok mboten minteri sampean mboten. Kula nggih belajar. Kula mek njelasaken sing wonten ten kitab niki. Kula niki belajar ten kene kiai niki, Kiai Fathul Qorib, Kiai Abu Qasim Al-Ghazi, padha santrine kula kali panjenengan. Kula mek njelasaken tok. Tasdid Fatihah. Ini gak boleh kurang, ada 14. Itu harus tahu. Di dalam Fatihah sampai buka Fatihah sampai hitung 14. Terus syarat sahnya Fatihah selanjutnya yang kelima di dalam kitab Fathul Qorib, di situ dikatakan abdala harfan minha biharfin, mengganti satu huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Seperti dalam Fatihah ada kata alhamdulillah, haknya jadi alhamdulillah, atau diganti alhamdulillah, tadi kaf. Nah, itu masuk ganti yang bisa merubah makna Fatihah. Ini otomatis nggak sah Fatihahnya. Atau lafaz Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, ngene roe tadi ngalamin. Nah, ngalamin ngene iku ganti termasuk. Terus itu bisa merubah makna banyak sekali. Mustaqim, mustaqim, allazina itu bisa merubah makna. Kalau merubah makna otomatis Fatihahnya enggak sah. Harus belajar Fatihah. Kalau seperti itu gimana? Lam tasihha qiraatuhu wala sholatuh, tidak sah qiraahnya, harus diulang. Kalau kita tahu ketika baca enggak benar diulang lagi. Kalau enggak diulang enggak sah sholatnya. In ta'ammada, apabila sengaja tahu. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraah. Apabila enggak tahu ya enggak apa-apa. Ya, tapi wajib mengulangi qiraah atau bacaan yang salah tadi. Misalkan siratal ladzina, dadi siratal ladzina, iki diulangi ke siratal ladzina dibenerno. Gak perlu ket awal, ya sing mulai awal ayat niku aku sing salah. pun dugi meriku kalau ini. Terus selanjutnya syarat sahnya membaca Fatihah niki kula waosaken. Qala al-muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yajibu lan wajib apa tertibuha ngurut-ngurutaken Fatihah. Maksudnya ngurut-ngurutno niki ya napa? Bi ayyaqra'a, gambare kelawan yen to maca sapa musolli ayataha ing ayatiha niku napa namine jamak muannas salim. Leh nasab niku i'rabe kasra. Ayatiha bi ing pira-pira ayate Fatihah. Diwaca ayate Fatihah niku ala nadmiha ing ngatasé runtute Fatihah sesuai dengan urutannya, sesuai dengan susunan yang ada di dalam
surat Fatihah. Al-ma'rufi kang kinaweruan apa nadom, yang sudah kita ketahui di dalam Al-Quran. Susunannya mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya itu nggak boleh dibalak-balik. Nggak boleh dibalak-balik. Kalau dibalak-balik gimana? Misalkan kita sholat keliru, mungkin nggak konsentrasi, ngocone akhirnya dilompati terus diwalak-balik ngoten niku. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, langsung ngoten iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, balik meneh arrahmanirrahim ngono ya napa? Ya enggak sah Fatihah. Okay. Kecuali kalau kembali lagi awal arrahmanirrahim, tadi kan yang napa? Yang ditinggal ar-rahmanir-rahim itu diniati baca pertama. Ketika misalkan ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, langsung maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ar-rahmanir-rahim. Nah, ini kan gak urut ta. Lek dia langsung ihdinas siratal mustaqim ya enggak sah. Tapi kalau dia waktu ar-rahmanir-rahim ini diniati pertama. Kalau gak diniati pertama balik aja, nggih balik terus ngoten. Kalau diniati pertama, apa namanya ya sesuai dengan susunan itu tadi, sehingga nggak batal sholatnya. Diteruskan ya ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus. Jadi harus sesuai dengan urutannya, sesuai dengan susunan di dalam Al-Quran. Itu syarat sahnya yang kepiro mang, kepitu benem. Yeah. Terus yang seterusnya wajibu lan wajib. Aidon halimane padha karo tertib niku wau, kudu tertib. Apa muwalatuha nuli-nuline Fatihah terus menerus, artinya nggak ada jeda di antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Gambarannya kayak ya nopo temriki dijelaskan sama kiai kita bi ayyu sholliya, gambare kelawan nyento salat sapa musolli ba'dha kalimatiha ing setengahé pira-pira kalimat Fatihah. Oh bi ayyusol ayasil nggih, ayyusolli bi ayyasil, gambare kelawan nyata nepungaken sapa musolli ba'dha kalimatiha ing setengahé pira-pira kalimat Fatihah bi ba'din kelawan setengah kang weneh min ghairi faslin, saking tanpa misah, tidak ada jeda, tidak dipisah dengan kita berhenti yang lama atau berhenti sebentar, tapi bikos dikot ilkiroah sebentar niku gak apa-apa. Ngoten lho. Illa biqadri tanafus, kejaba kelawan kira-kirane njupuk nafas, tarik nafas. Sebentar niku karepe niku tarik nafas, ambil nafas gak masalah. Jangan dipisah dengan diam yang lama. Kalau diamnya itu untuk ambil nafas, sekedar ambil nafas saja nggak apa-apa. Dipisah dengan itu. Jangan diam yang lama menengai. Misalkan mau Fatihah, iya, ngantuk, lali. Biasanya kan lali, gak konsentrasi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, menengai. Mari ngono. Suwe mandeke. Lah iki batal
Maksudnya niku enggak sah Fatihah karena syaratnya harus terus menerus, enggak boleh jeda antara ayat satu dengan ayat yang lainnya dengan jeda yang panjang. Kalau pendek sih ditolerir. Pendek pun ya tidak dengan tujuan memutus bacaan Fatihah. Lek pendek diam pendek ngeten. Ya Maliki Yaumiddin mandek. Tapi sengaja memutus Fatihah dalam hatinya, memutus Fatihah. Niat memutus Fatihah agak diterus. No, ya berarti Fatihahnya enggak seharus diulang dari awal. Begitu juga kalau ada pemisah. Ini kan syaratnya enggak ada jeda antara ayat satu atau sebagian ayat yang lainnya dengan ayat yang satunya, kecuali biqadrit tanafus. Terus bagaimana kalau disela-selai dengan dzikir gitu? Dia doa atau disela-selai dengan doa gimana? Mentang-mentang deku oleh ijazah atau kiai maca Fatihah. Kayak mari maca iya kana budu wa iya kana stain donga. Salat Fatihah. Donga iya kana budu wa iya kana stain mandek ngene donga. Ya Allah. Donga. Ini gak sah Fatihah. Jadi podo lek nang salat harus mualah. Tidak boleh ada jeda yang panjang atau disela-selai dengan dzikiran niki wonten. Fa in takhallala lamun nyela-nyelani sapa musolli adzikra ing dzikir baina mualatiha ing dalem antarane nuli-nuline Fatihah qata'aha mongko megotaken apa dzikir ing mualah illa ayata'allaqa kejaba nyento persambungan atau berhubungan apa adzikru dzikir berhubungan bimaslahati sholati kelawan maslahatane sholat, kebaikannya sholat, kecuali dzikir yang dibaca oleh makmum itu tadi ada hubungannya dengan sholat. Contohnya nopo sing wonten hubungannya kali sholat, gampangane teng mriki dicontohaken kata mimil makmumi kaya oleh amine makmum fi asna'i fatihatihi ing dalem tengah-tengahe Fatihah makmum kaya dene makmum amin di tengah-tengah dia membaca Fatihah karena imamnya sudah selesai Fatihah waladhdallin ya imami waladhdallin misal kan amin makmum mesih iya kana kudu iya kana stain. Nah, sedangkan ketika kita jamaah dalam posisi itu ya kita makmum disuruh untuk amin kan. Di dalam hadis Nabi dikatakan apa namanya hadis Kanjeng Nabi niku fa inna ammanal imamu fa aminu fa inna ta'mimal makmum ta'mimal imami fa inna ta'mimal makmum pokoknya berhubungan sama dengan takmimnya imam ufira lahu ma taqaddama min dambi. Gimana kalau disela-selai dengan amin? Lek salat biasa ngeten iki kan gak iku nggih gak ada contohnya. Ya salat tarawih lah ya. Saya lek salat tarawih kan ngoten. Salat tarawih kan cepet. Cepet niku pun disalahno imame niku ana request pakmu. Ya nggih. Cepet niku. Imam sing disalahno.
Caci. Imam itu salah. Rekomendasi makmum niku. Kan niku. Engko lek disuweno makmume. Suwe meneh. Nggih, repot. Nuruti wong tok ya. Nuruti makmum kan cepet salah, itu salah. Nggih. Nggih. Nuruti request makmum. Nah, misalkan kita sholat tarawih lah gampangane. Tarawih kan identik kene niku ya wis gak cepet nemen lah. Tapi ya lek wayane rakaat kedua ya kudu ya gak nutut nah. Otomatis lek baca Fatihah ya iku kan aslinya kalau kita makmum baca Fatihah niku sunnahnya setelah napa amin. Makanya imamnya berhenti sejenak. Berhenti imam itu sunnah untuk nunggu makmum itu membaca Fatihah. Tapi aja disalahartikan kok imamnya mandek sangat wah lali mikir ayat iki. Padahal itu sunnah. Nggih kengkei kesempatan jedake mikir ayat. Lah imam lek koyo ngoten meneng mboten meneng imam niku sunnah baca ayat maca surat napa baca doa ngoten. Kalau pinten ayat-ayat lali ngentosi 10 menit niku ngentosi 10 menit sampai niku 10 menit buyar nih. Turun nih kira-kira. Nanti ditunggu ya kira-kira niku ya pokoknya makmum setelah selesai baca Fatihah baru imam baca surat. Ya tujuannya apa? Supaya makmum itu bisa mendengarkan surat yang dibaca imam. Biar dapat pahala. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu napa? Itu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca maka dengarkan. Niku. Didengarkan bukan kedengaran. Loh, nggih beda. Dengarkan kali kedengaran kan beda. Nggih, didengarkan niku dengan didengarkan diamati sungguh-sungguh. Nah, kedengaran ya kayak barengan maca Fatihah niku. Langsung imame misalkan ya katik jeda langsung maca surat. Sampeyan kan maca Fatihah. Otomatis sampeyan enggak mendengarkan apa yang dibaca imam. Ya, tapi kerungu. Ya kan beda antara mendengarkan dengan kedengaran. Kan berarti kan terus niki sholat Jumat situ wasma'u ati'u kan iki. Karena lafate niku fastami'u. Nah, idza quri'al Qur'anu fastami'u niku rungokno. Bukan apa? Kerungu. Kerungu enggak ngoten. Tapi rungokno. Beda lafate nggih beda maknane. Jadi dapat pahala. Nek ngoten mboten dapat pahala sampean maca Fatihah niku maca surat. Makane wonten jedhae niku didamel ngekeki kesempatan makmum menyelesaikan bacaan Fatihah. Pun diartekno ngoten mau. Wah, imam iki lali surating, mikir surat. Nggih. Surat tanah ta surat opo ya. Oke. Lho niku termasuk sunnah yang matruk, nggih. Sunnah yang banyak ditinggal di zaman sekarang ini termasuk ngoten, saktata. Berhenti sejenak niku diam niku ketika napa selesai baca Fatihah niku wae. Niku sunnah yang matruk zaman sekarang niku. Ya niku wae. Soale repot ya.
Lek gak napa lek berhenti ya niku mau diarani mikir surat. Mikir surat iki mang. Kita lali iki suratnya. Napa malih biasa dipikir. Nah, ngoten. Jadi ketika kita balik lagi pembahasannya, kalau di sela-sela baca Fatihah itu dengan zikir yang ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat seperti amin, nah, seperti dalam napa namine sholat tarawih nggih. Niku kemarin kan aslinya kan baca Fatihah setelah amin, tapi berhubung cepet tidak nutut, maka bacanya ya setelah ya atau pas bareng imam baca Fatihah. Misalkan imamnya sudah dapat Maliki Yaumiddin, makmume baru Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya wis waladhdallin, makmume Sirata. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim misalkan, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru amin. Nah, ini kan terputus dengan amin. Bacaan Fatihah kita yang kita baca ketika itu kan terputus dengan amin. Sedangkan syaratnya Fatihah, syarat sahnya Fatihah ya yang ada di dalam kitab ini dijelaskan harus mualah, harus terus menerus, tidak ada pemisah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, termasuk dengan dzikir yang tidak ada kemaslahatan di dalam sholat. Berbeda dengan amin. Amin itu ada kemaslahatannya di dalam sholat. Misalkan makmume iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imame waladhdallin, ya amin. Amin. Setelah amin diterusno. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena ketika sholat jamaah, ketika imam amin, maka makmum juga amin, bareng-bareng. Lek pas bareng amine imam karo makmum niku bareng, maka hufira lahum taqaddama min dambi, diampuni dosanya. Tapi ya kudu ngerti napa makmume niku kudu ngepasno. Maksudnya ngepasno ya nopo amine niku ya harus tahu imamnya. Misalkan ketika waladhdallin niku kan ada kesunahan lagi sebelum nopo namanya amin niku sunnah Rabbi firli. Tapi ya, dalam kitab yang lainnya itu ada ulama yang menambahi walidayya. Otomatis kan ada jeda antara amin. Ya harus tahu makmum itu. Iki imam biasanya maca Rabbi firli. Ya dinteni aja kesusu amin ngono ae. Enggak oleh hufira lahu mata qadama min dambi. Terus napa mau? Fatihahnya. Nah, kecuali kalau di sela-selai dzikir yang tidak ada kemaslahatan dengan sholat, maka Fatihahnya terputus, gak mualah. Contohnya nopo, misalkan sampean maca Fatihah untuk siratal ladzina an'amta 'alaihim sampean wahing wajing. Nah, sunai nopo maca alhamdulillah. Sunai maca alhamdulillah lek di luar sholat. Aslinya alhamdulillah ya gak masalah. Di dalam sholat lek diniati dzikir, tapi kalau ketika Fatihah ya bisa mutus Fatihah, karena alhamdulillah itu dzikir yang tidak ada kemaslahatan di dalam sholat, hubungannya lain, sehingga bisa memutus Fatihah, mualahnya Fatihah. Termasuk juga doa niku gak apa-apa ya, seperti hanya amin yang berhubungan dengan kemaslahatannya sholat, termasuk juga doa niku maksudnya ngeten. Misalkan makmum itu baca Fatihah belum selesai
Terus imamnya baca surat yang di situ kita itu ketika mendengarkan surat itu disuruh untuk berdoa, disunahkan berdoa. Tapi ya kudu surat-surat ini ku surat nopo ayat-ayat ketika ayat kalau di dalam kitab niku atau dalam hadis itu dikatakan ketika mendengar ayat surga, ayat neraka, itu disuruh untuk doa. Misalkan imame maca napa sing surat ayat sing ana surga ini kok. Misalkan qila dukhulil jannah. Nah, ini kan nyebut jannah. Niku sampeyan sunnah. Doa niku wau untuk ayat sakarepe napa wa maj'alni min ahli jannah ngoten niku. Donga-donga ngoten niku. Nah, ketika imamnya baca ayat-ayat yang disunahkan kita itu berdoa, kita sedangkan makmum itu belum selesai baca Fatihah, ya kita doa. Itu enggak mutus mualah, enggak mutus terus menerusnya Fatihah, karena ada kemaslahatan di dalam sholat, ada hubungannya. Beda dengan bersin tadi, alhamdulillah nggih mutus Fatihah. Sehingga kalau mutus ya harus diulangi dari awal. Mutus kok istiqnaf, bismillah mulai awal mutus, karena memutus Fatihah. Tutup lima. Likiraati imami krono wacanane imame makmum, fa innahu krono sak temene napa namine dzikir ya ta'allaqu bi maslahatis shalah iku la yaqta'u ora megot apa dzikir niku wau al mualata ing muala ing terus menerus gak terputus. Lek dzikirnya ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Cuman lek masalah dzikir sing napa doa niku wau kan kita harus tahu napa namine ayat-ayat yang mengandung doa niku wau, perintah doa, disunahkan doa. Terus waman utawi sapane wong iku jahila orang ngerti al-Fatihata ing Fatihah wa ta'addarat lan udur lan dadi udur Fatihah apa Fatihah ya alaihi ing atase man li adami muallimin krana ora anane wong kang ngajari. Masalan upamane ada orang yang enggak tahu baca Fatihah, enggak bisa. Dan memang ada udur yang diperbolehkan oleh syariat. Contohnya nopo li adami muallimin krana enggak ana sing ngajari, enggak ada yang ngajari, enggak duwe ongkos untuk ngajari. Ada orang yang ngajari tapi bayar. Dia kan duwe. Atau jauh yang ngajari tempatnya, sehingga untuk ongkos ke sana itu sulit. Itu termasuk juga udur. Atau tempatnya terpencil, nang pelosok pedesaan. Nggih, ndukur gunung, pucuke gunung ae kan gak ono sing ngajari. Nah, tapi saiki niku wis serba canggih. Nggih, gak ono sing nek nang Surabaya ya gak ono sing iku. Mengane nek gak ngerti ku gak udur. Gak termasuk udur. Zaman saiki niku. Wong nang Surabaya. Sehingga nek gak ngerti hukumnya ya salate ya enggak sah. Makane kudu belajar, sareng-sareng belajar. Wis pokoke ana ngaji nang kene. Melok gak melok ya wis. Baik, kula pun ngajari ra ngono. Mandan sing gak melok ya wis. Nah, repot-repot
li adami muallimin krana ora anane wong kang ngajari masalan. Wa ahsana lan bagus. Nah niki. Wa ahsana lan bisa bagusaken sapa musolli ghairaha ing liyane Fatihah minal Qur'ani saking Qur'an wajaba mongko wajib alaihi ing ngatasi musolli sab'a ayatin ing pitu pira-pira ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli niku wau maca 7 ayat secara berurutan. Kalau enggak bisa baca Fatihah tapi bisa baca yang lainnya, ya, maka dia boleh baca yang ayat yang lainnya selain Fatihah. Niku iwadon hale dadi ganti anil Fatihati saking Fatihah. Au mutafarriqatan utawa kang dadi pisah-pisah apa Fatihah atau pisah-pisah maksudnya iku apal atau iso maca Fatihah tapi separuh tok. Ya gak apa-apa separuh sing diwaca. Iso sakmono. Terus separuh nene ya napa? Separuh nene. Kan kurang ya. Lek gak bisa Fatihah kan baca ayat yang lainnya pokoknya hurufnya padha karo Fatihah. Lek gak iso ya maca dikiran kok wonten niku. Isore. Ya dheke Cak Juli wis dheke niku apale ayat liya. Biasa krungu ana omahe iku cedhek masjid kiraae ya iku wae sing diwaca. Ya apal akhir. Sing apal ya ayat iku tok. Ya iki digawe contone misalkan wong napa namine baru masuk Islam wong Nasrani kan sering kedengaran akhirnya kan ya apal. Tapi gak tahu disetelno Fatihah ta mriku. Dadi apale ayat liya Yasin ta apa ngoten niku. Ya maca ayat iku sampai seukuran Fatihah. Lek apale separuh tok ya separuh, liyane diganti ayat atau diulang-ulangi nggih ngoten apa. Nggih, pokoke sampai ukuran Fatihah niku huruf-hurufe. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa musolli anil Qur'ani saking maca Qur'an ata mongko nekanono sapa musolli bidikrin kelawan dikiran badalan hale dadi ganti anha saking ayat niku wau, ayat Fatihah atau ayat Qur'an. Gak ngerti ayat Qur'an ya gak ngerti Fatihah. Ngertine wiritan. Nggih, prana masjid niku Mas niku banter wiritane. Dadi tanggoe krungune wiritan tok subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Nggih diwaca niku wiritane niku. Maca subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Nah niku wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya dibaca itu kalau bisanya. Enak agama niku. Ya harus, tapi ya kudu belajar ngoten. Tapi sing pertama ya dimakfu ngoten niku. Sing penting belajar. La ilaha illallah. Iso la ilaha illallah tok. Ya diwaca la ilaha illallah sampai sekedar ukuran Fatihah niku wau. Diulang-ulang la ilaha illallah, mbok sampai ping 7, mbok sampai 11. Pokoke jangkep padha karo Fatihah. Kira-kirane sak monten. Mesti kira-kira ae wong iso. Nanti dikon ngitung kan ya repot ta. Mesti kira-kira. Nggih. Mbok ping 7, mbok 11 ngoten. Nah niki badalan anha bihaitsu la yangkusu kelawan sekirane ora sudo niku apa dzikir niku an hurufiya saking hurufe Fatihah. Nah, sekira dzikir itu gak berkurang dari huruf Fatihah. Ngoten wis ya lek wong awam atau wong baru masuk Islam wis pokoke dikira-kira lah. Ping 7 mbok 11 pokoknya sesuai dengan hurufnya Fatihah yang ada 156. La ilaha illallah hurufnya piro? Sampai hitung.
Lah nek huruf pira? Engko sampean kalekno ping pira ngoten ae. Wis kula gak ngitung sampean hitung dhewe. Mun fa illam yuksin. Nah, ini kula tutuk nae sik. Tapi notet ae. Terus iki. Fa illam yuksin lamun ora bisa bagusi sapa musolli Qur'anan ing Qur'an wala dzikron lan ora dzikir ya gak iso maca Fatihah ya gak iso maca Qur'an ya gak iso dzikiran ya gak iso iso ya apa mangan ngombe tuku lah gak iso apa wa qafa mongko mandeka sapa man qadrul Fatihati ing kira-kirane Fatihah wis mandek tok meneng gak iso ukuran Fatihah niku lek karone udur ana udur ya contone ya wong masuk Islam ket Islam mualaf wis sopo kecilik gak iso ada kebacut niku gak udur iki jenenge ngono kudu belajar nggih ruku gedang napa ruku gedang wis nggih ruku melo ruku maca nggih wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalam setengah salinane kitab matan wa qiraatul fatihati utawi dau qiraatul fatihah maca fatihah bi'addi bismillahirrahmanirrahim kelawan milang lafaz bismillahirrahmanirrahim wa ya utawi bismillah iku ayatun ayat minha saking Fatihah dengan menganggap atau syaratnya yang terakhir kalau di dalam kitab ini adalah membaca bismillah termasuk syarat sahnya Fatihah harus baca bismillah niku wajib lek Fatihah dan lek ayat niku sunnah surat misalkan sholat langsung jukuk Quran ngoten niku ya gak sunnah lek di dalam sholat gak usah bismillah lek tengah-tengah ngoten langsung ae nggih ayat lek dari surat awal ya disunahkan bismillah lek dari tengah-tengah gak usah bismillah niku lek ten ngene sholat beda lagi kalau di luar sholat sampai maca teko tengah-tengah ya sunnah maca ta'awudz kalih bismillah kecuali surat baroah niku kan hukume gak ada bismillah kalau Imam Ibnu Hajar haram baca bismillah di awal surat kalau di tengah makruh kalau Imam Romli niku makruh di awal di tengah-tengah nggak apa-apa sunnah beda nih sampai milih sing di sakarepe padha niku padha kuwate niku pun bingung melo Imam Romli niku Imam Ibnu Hajar gak ana sih watu iki nggih niku surat maca surat niku sunnah hukume sunnah ngoten ya sunnahe maca surat niku kudu tertib niku mari ayat ya ayat adik kakak lah istilahnya niku mari alam taro niku urutane nopo atau kuliah urutane kuliah apa ngoten joko kuliah mari ngono ina atau ina kan gak urut ngoten kan sini ina atau ina terus kuliah atau kuliah kulhu rakaat kedua niku urut tertib tapi lek iso niku sing pertama niku ayate dawa atau surat iku lebih panjang dari rakaat kedua niku namine sunnahe urut nek gak urut ya niku gak urut jenenge maca surat niku sunnahe urut sesuai niku meskipun gak urut pas misalkan kuliah mari kuliah napa kulhu lan niku gak urut pas tapi urut setelahnya
Tapi sunah ya sing ndek sing rakaat kedua niku. Sunah ndek. Nggih. Wis tenan. Wonten sing tanglet ta? Nggih. Masalah apa nih? Mau Fatihah kalau waktu sholat tengah masuk waktu Fatihah waktu atau wahyu mau lagi napa dilanjutkan zaman wahyu Pak. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, terus kalau kita tengah-tengah sholat baca Fatihah, tengah-tengah Fatihah wae kan itu tadi memutus mualah, terus menerusnya Fatihah. Sehingga disuruh untuk istiqnaf dari awal. Baleni bismillah. Nggih, karena memutus beda dengan kalau salah. Nek salah bacaane niku diulang ket ayat pertama sing salah niku wau. Tapi kalau sudah mutus itu harus ket awal. Ketinggalan imam ya. Napa? Ketinggalan imam. Ketinggalan imam. Dan ini kemarin kan tak jelas kok ono makmum masbuk, ono makmum muafiq. Ngoten lho. Makmum masbuk itu tidak ada waktu untuk baca Fatihah, baik secara sempurna, separuh atau sama sekali niku masbuk. Lek muafiq itu ada waktu cukup untuk baca Fatihah tapi tidak dipergunakan baca Fatihah, disibukkan maca takbiro misalkan. Imame wis maca surat Alhaakumut Takasur kono maca kabiro sik, Allahu Akbar kabiro alhamdulillah. Imame wis arep rukuk seket maca iya kana budaya ketinggalan kan kayak ngene niki. Nah, niki namine makmum muafiq. Niki harus menyelesaikan. Nah, harus dibaca terus sampai sempurna. Meskipun imamnya wis rukuk, wis napa iktidal, wis sujud pertama, bangun dari sujud. Nah, sujud kedua, lah iki penentuan. Sujud kedua iki penentuan. Nek gurung mari sampai sujud kedua imam iki bangun. Nah, iki gak kehitung Fatihah. Kamu harus yo nopo, yo harus ngikuti imam. Imam wis mulai. Imam wis mulai. Ngoten carae niku. Salat niku beda. Harus di makmum muafiq kalau makmum masbuk. Berarti makmum masbuk bisa menjadi makmum muafiq Gus. Makmum masbuk. Rakaat pertama kan dia masbuk. Nanti rakaat kedua mboten nutut malih sudah termasuk muafiq gitu. Iya, bisa juga. Karena muafiq itu kan bisa dari awal. Di awal itu dia nututi. Ya mulai Fatihah imam dia sudah takbir. Tapi ngelamun sampai arep ruku imamnya. Nah, ini termasuk juga muafiq, harus baca Fatihah sampai selesai niku. Nggak boleh langsung rukuk ngeten. Nggak boleh langsung rukuk. Fatihah nggak ditanggung imam. Jadi makmum masbuk itu meskipun dia itu santai-santai niku nggih gak apa-apa. Kayak napa jenenge? Tarawih niku biasa iso kelakuan ini. Imam wis maca surat arep entek sik takbir. Iki pas kipasan. Tengkak baca Fatihah tadi ya. Itu tadi. Nah ini nggih masbuk niku. Nah, tapi ya iman ngoten lho. Pun sampeyan tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'inda hajatina ila